Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Selamat berjumpa kembali di adik kelas 9 dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani sehingga siap untuk belajar hari ini. Pada video yang lalu kita sudah mempelajari penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Saya berharap kalian masih memahami tersebut dengan baik dan siap untuk digunakan di materi-materi selanjutnya. Seperti biasa, sebelum kalian menyaksikan video ini lebih lanjut, bagi yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, agar saya terus bisa berkarya membuat materi pembelajaran yang lebih menarik. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat. Bersama saya, Kuko Santoso. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama kalian dapat menentukan pengertian fungsi kuadrat, yang kedua kalian dapat menentukan sifat-sifat fungsi kuadrat. Oke, kita mulai saja dari yang pertama tentang pengertian fungsi kuadrat. Apa sih fungsi kuadrat itu? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang memiliki bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Kemudian X dan Y anggota himpunan bilangan real. Nah, di sini ada syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa begitu? Nanti akan kita lihat pengaruhnya di gambar seperti apa. Oke, berikut akan saya sajikan beberapa contoh grafik fungsi kuadrat sehingga bisa terlihat jelas. Yang pertama, ada gambar seperti ini. Ini adalah grafik gambar dari grafik Y sama dengan X kuadrat plus 0X. Atau Y sama dengan X kuadrat juga bisa ya. Nah, ini bentuknya berupa lengkungan atau seperti parabola ya, yang membuka ke atas. Nah, ini adalah contoh dari fungsi kuadrat. Kemudian gambar yang kedua ini persamaan Y sama dengan negatif 0,9X kuadrat plus 3,2X. Ini bentuknya berupa parabola yang membuka ke bawah ya. Ini juga merupakan contoh dari fungsi kuadrat. Selanjutnya gambar yang ketiga, ini ada persamaan grafik Y sama dengan 0X kuadrat plus 1,5X plus 1,3. Di sini A-nya bernilai 0. Nah, inilah alasan kenapa tadi saya katakan di depan bahwa A-nya tidak boleh 0 ya. Karena kalau A-nya 0, ini grafiknya berupa garis lurus, bukan parabola lagi ya. Oke, oleh karena itu ini gambar yang ketiga adalah contoh bukan fungsi kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan coba menganalisis atau memprediksi ya, fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Tentunya dengan gambar nanti kita buat ya. Seperti apa gambarnya. Oke, langsung kita mulai saja. Sifat-sifat fungsi kuadrat. Yang pertama, kita akan lihat pengaruh nilai A pada fungsi kuadrat. Nah, saya punya program yang bagus, ini namanya GeoGebra. Dia mampu memvisualisasikan fungsi kuadrat ya. Kita akan lihat nilai A-nya ketika saya variasi dari nilai negatif sampai positif. Bagaimana bentuk grafiknya? Nah, kita lihat ya nilai A-nya ini. Ini saya buat dari negatif 5 sampai positif 5. Ini ketika negatif 5 ya. Ini sampai 5. Ketika A-nya negatif, ini grafik membuka ke bawah. Kemudian ketika A-nya bergeser semakin besar, ini sampai 0, dia sejajar sumbu X. Kemudian ketika A-nya positif, grafiknya membuka ke atas. Ya, itulah perubahannya ya, pengaruh nilai A. Ini kembali ketika A-nya negatif, grafik membuka ke bawah. A-nya positif, grafik membuka ke atas. Sehingga bisa kita buat catatan di sini. Yang pertama, jika A kurang dari 0 atau A-nya negatif ini, maka yang terjadi adalah grafik membuka ke bawah. Selanjutnya, jika A lebih dari 0 atau A-nya positif, maka grafik membuka ke atas. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke pengaruh nilai B sekarang. Pengaruh nilai B pada fungsi kuadrat. Sama seperti tadi, kita akan coba melihat pengaruh B. Tetapi A-nya kita modifikasi dulu ya. A-nya 2 kondisi, B juga 2 kondisi, sehingga nanti ada 4 kondisi. Yang pertama kita lihat untuk A-nya dulu ya.
A-nya ketika negatif seperti apa. A-nya negatif dari negatif 5 sampai positif 5 ya. Kita akan lihat ketika A-nya negatif ini. Oke, ketika A-nya negatif, ini grafiknya seperti apa anak-anak nanti ya. Kita lihat ini ketika A-nya negatif, grafik membuka ke bawah ya. Ketika positif, grafik membuka ke atas. Oke, saya stop dulu di A-nya negatif, ini grafik membuka ke bawah. Kemudian B-nya akan saya gerakan dari negatif 5 sampai positif 5 juga ya. Ketika B-nya negatif, dia titik puncak grafik bergeser ke arah kiri ya. Kemudian ketika B-nya positif, dia bergeser ke arah kanan atau berada di sebelah kanan sumbu Y. Jadi B-nya itu berpengaruh pada pergeseran kanan dan kiri. Oke, sekarang A-nya saya buat positif, ini kurvanya grafiknya membuka ke atas ya. Tetapi B-nya ini berlawanan ya, ketika B-nya negatif dia berada di sebelah kanan, ketika B-nya positif titik puncaknya berada di sebelah kiri, berlawanan dengan kondisi yang pertama tadi. Oke, biar tidak lupa kita buat catatan di sini. Yang pertama, jika A-nya negatif, B-nya negatif, maka grafik membuka ke bawah, titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, ini sesuai nilainya ya untuk mudah ini. A-nya negatif berarti membuka ke bawah, B-nya negatif berarti di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian kalau A-nya negatif, B-nya positif, maka grafik membuka ke bawah, titik puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Oke, selanjutnya ketika A-nya positif, nah tadi kebalikannya ya, ketika A-nya positif, grafik membuka ke atas, kemudian titik puncak berada di sebelah, harusnya kan kiri ya, tapi karena berbalik, dia berada di sebelah kanan sumbu Y. Kebalikan kondisi yang pertama tadi. Kemudian ketika A-nya positif, B-nya positif, maka grafik membuka ke atas, titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y. Jadi ketika A-nya positif ya, arti dari B akan berkebalikan dengan kondisi ketika A-nya negatif. Oke, jangan sampai keliru anak-anak ya. Kita lanjut ke sifat yang ketiga ya, pengaruh nilai C. Pengaruh nilai C pada fungsi kuadrat. Oke, kita lihat di video ya, seperti apa pengaruhnya. Nah, di sini saya berikan dua masukan dari nilai A dan C-nya. Sama seperti video slide sebelumnya ya, A-nya dua kondisi, C-nya dua kondisi, berarti nanti ada 4 kondisi. Kita lihat untuk nilai A-nya dulu ketika dia bernilai negatif ya. Sama dengan slide sebelumnya ya. Ketika A-nya negatif, maka grafik otomatis membuka ke bawah ya, ketika A-nya negatif. Kemudian C-nya akan saya turunkan nilainya dari negatif, ini C-nya titik puncak berada di bawah ketika negatif ya. Kemudian ketika positif ya, semakin ke atas ini dia bergeser ke atas ya ketika positif. Sekarang kembali ke A, A-nya akan saya buat positif, ini maka grafik membuka ke atas. Kemudian C-nya akan saya gerakan dari negatif, ketika negatif titik puncaknya turun ke bawah ya, berada di bawah sumbu X. Kemudian ketika C-nya positif, titik puncaknya naik, berada di atas sumbu X. Oke, kita buat sedikit catatan di sini untuk mengingat ya. Yang pertama, jika A-nya negatif, C-nya negatif, maka grafik membuka ke bawah, titik puncak berada di sebelah bawah sumbu X, karena turun ya, C-nya negatif. Kemudian jika A-nya negatif, C-nya lebih dari 0 atau positif, maka grafik membuka ke bawah, titik puncak berada di sebelah atas sumbu X, karena C-nya positif, berarti dia naik ke atas. Kondisi yang ketiga, ketika A-nya positif atau lebih dari 0 dan C-nya negatif, maka grafik membuka ke atas ya, ke atas, dan titik puncak itu turun ke bawah atau berada di sebelah bawah sumbu X. Dan yang terakhir, jika A-nya positif, C-nya positif, maka grafik membuka ke atas,
kemudian titik puncak berada di sebelah atas sumbu X. Nah, itulah anak-anakku beberapa pengaruh nilai A, B, dan C pada fungsi kuadrat. Mudah-mudahan kalian mampu memahami dengan baik. Nah, sekarang kita akan coba terapkan di soal ya, bagaimana penerapannya ketika kita memprediksi atau menganalisis fungsi kuadrat berdasarkan nilai A, B, dan C-nya. Yang pertama, analisislah fungsi kuadrat di bawah ini berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama, Y sama dengan X kuadrat plus 8X min 20. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif 2X kuadrat plus min 4X plus 6. Oke, yang pertama kita perhatikan dulu. Ya, untuk Y sama dengan X kuadrat plus 8X min 20. Yang pertama kita lihat nilai A ya, adalah koefisien X kuadrat ini A-nya adalah 1 ya, tidak tertuliskan, berarti positif. Karena A-nya positif, maka grafik membuka ke atas. Nah, hati-hati ketika A-nya positif, ini nilai B-nya bisa berlawanan ya, bisa berlawanan dengan kondisi ketika A-nya negatif ini. Sekarang kita lihat B, B-nya ini plus 8, berarti dia positif. Nah, nilai B ini mempengaruhi pergeseran grafik ke arah kanan dan kiri ya. Karena A-nya positif, kemudian ini B-nya positif, maka dia berkebalikan ya. Dia mestinya di sebelah kanan, tapi di sebelah kiri ya. Jadi ini titik puncak berada di sebelah kiri sumbu Y, karena B-nya positif. Kemudian C-nya ini negatif 20, berarti di bawah 0 ya, kurang dari 0. Maka titik puncaknya berada di bawah sumbu X. Nah, itu analisis yang pertama. Kemudian yang kedua, Y sama dengan negatif 2X kuadrat min 4X plus 6. Kita lihat dulu nilai A-nya di sini. A-nya adalah negatif 2, berarti kurang dari 0 ya. Kurang dari 0 artinya grafiknya membuka ke bawah. Kemudian B-nya ini negatif 4, berarti dia kurang dari 0. Kurang dari 0 karena ini A-nya negatif, berarti ini tidak merubah arah ya. B-nya negatif, berarti dia berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian ini C-nya plus 6. Plus 6 itu berarti lebih dari 0 ya. C-nya lebih dari 0 berarti titik puncak berada di atas. Di atas. Maksudnya ini di bawah atas. Maksudnya di atas ini ya. Di atas sumbu X. Ini bukan di bawah. Di atas sumbu X. Demikian anak-anak untuk materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami dengan baik, dapat mengaplikasikan di soal, dan setelah menyaksikan video ini silakan kembali ke e-learning madrasah, silakan akses menu CBT dan kerjakan latihan soal yang ada. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya anak-anak dengan materi yang lebih menarik lagi. Saya Iris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.